Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Mulai lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan atau salah satu tulisan Kiai Haji Madudin ya. Kemarin sebenarnya itu tulisannya yang berjudul 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi. Ternyata mencangkok nasab Nabi itu banyak bahayanya ya. Dan oleh Kiai Haji Madudin itu beliau menyebutkan ada 7 bahayanya ya. Dan tulisan ini itu sudah dimuat di website rminubanten.org.id. Ya, langsung saja ya, biar tidak berlama-lama. Kita langsung menyimak tulisan beliau ini. Nasab klan Ba'alawi nasab klan Ba'alawi sudah mutlak batal. Bukan hanya berdasar kajian ilmu nasab dan sejarah dan ilmu sejarah. Tes DNA pun telah membuktikan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam bergembira menyambut berita itu. Gunung, sungai, dan lautan tersenyum, simpul menyambut kebenaran. Burung-burung bernyanyi riang di atas dahan. Kupu-kupu berkumpul di atas bunga-bungaan. Bulan dan bintang-bintang bermarhaban. Awan-awan menangis terharu penuh kebahagiaan. Matahari semakin terang, memancarkan cahayanya. Penduduk-penduduk dari pelosok-pelosok desa yang asri dengan pepohonan dan sawah-sawah membentang sampai kota-kota dengan gedung-gedung tinggi menjulang. Mungkin semuanya telah menyadari bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi. Bukti telah menjadi saksi. Mufti telah berfatwa. Pasti mereka hanya pecangkok nasab Nabi. Sangat kritis sekali ini ya. Kiai Haji Madudin, Masya Allah, luar biasa. Bersama dengan semua itu, di bawah ini beberapa bahaya yang menimpa mereka yang masih membela pencangkok nasab Nabi. 1. Pembela pencangkok nasab Nabi berdosa karena melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mengikuti sesuatu tanpa adanya pengetahuan tentangnya. Dari mulai pencangkokan Ubaid sampai sebagai anak Ahmad bin Isa di abad ke-5 sampai abad ke-8, tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Meyakini Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan tulisan yang mulai diciptakan pada abad ke-9, sedangkan Ubaid hidup di abad ke-4 adalah merupakan bukti mengikuti pendapat tanpa adanya ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Isra ayat 36. Jadi, hal ini tentu bisa kita fahami dari apa yang dituliskan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya dalam kitabnya Al-Burqatul Musyirah, dan itu sudah kita ulas berkali-kali. Itu semuanya adalah berdasarkan atas statement beliau yang mengatakan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan an tarikhil janadi wa talkhisil awaji, dan seterusnya. Sampai apal saya mah. Jadi semuanya itu berdasarkan atas asumsi ya sahabat-sahabat ya. Karena memang asumsi bahwa nama Ubaid itu adalah tasghir serta pembuangan mudhof ilaih, itu tanpa sedikit pun didasari dengan bukti. Karena memang nama leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu bernama Ubaid. 1.
Untuk yang kedua ya, pembela pencangkok nasab Nabi termasuk orang yang merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadan nasab syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Itu dari kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Dan itu juga sering saya sampaikan juga ini. Seyogianya bagi setiap orang yang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendobitnya, memeriksanya, memverifikasinya, sehingga seseorang tidak menisbahkan dirinya kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Berarti itu termasuk orang yang merendahkan Nabi ketika seseorang itu membela pencangkok nasab Nabi. 2. Kemudian yang ketiga itu, keturunan Nabi Muhammad SAW akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Imam Mahdi akan berasal dari keturunannya. Menurut Syiah, ia berasal dari keturunan Husain melalui Musa Al-Kadim, dan ia telah lahir lalu menghilang dan akan kembali muncul di akhir zaman. Menurut Sunni, ia belum lahir, ia akan lahir dari keturunan Nabi Muhammad SAW, entah dari keturunan yang mana. Yang jelas, ia berasal dari keturunan asli, bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti. Maka para pendukung pencangkok nasab Nabi sama saja membiarkan kelak adanya orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi padahal nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah palsu. Nah, sehingga poin yang ketiga ini menunjukkan ya bahwa Kiai Haji Imaduddin itu mengakui adanya keturunan Nabi Muhammad SAW dan tidak membenci kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi dzurriyyat atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli, bukan yang cangkokan. Tuh, poin ke-3. Keempat, jika yang membela dan mempercayai para pencangkok nasab adalah seorang pengasuh pesantren, maka para santrinya kelak akan menjadi target para pencangkok untuk diperas. Karena para pencangkok mengetahui bahwa kiainya adalah salah satu mukibin yang mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Ya. Kelima, para santri dan kiai yang membela dan mempercayai pencangkok nasab akan menjadi santri yang tidak mempunyai kemandirian dalam berpikir. Kecerdasannya akan dibatasi oleh bayang-bayang ancaman gurunya bahwa santri yang tidak mempercayai para pencangkok nasab maka ilmunya tidak akan barokah dan sanadnya putus. Akhirnya, ia akan menjadi seorang santri yang terjajah dalam pemikiran dan perasaan. Ia tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki tentu. Karena memang ketika spiritual seseorang itu terjajah, pemikirannya terjajah, kecerdasannya itu terjajah, maka dia tidak akan menjadi orang yang merdeka. Ya, apalagi ilmu pengetahuan itu tidak akan ada batasnya. Sehingga ketika dibatas-batasi, apalagi dengan takut-takuti dengan kualat, ditakut-takuti dengan tidak adanya berkah, ditakut-takuti dengan sanad keilmuannya itu akan putus, ya maka dia tidak akan menjadi seseorang yang merdeka karena dia akan dihantui oleh perasaannya sendiri. Ya, itu ke-5. Dan ke-6, jika yang mempercayai para pencangkok nasab adalah para pengusaha dan pejabat, maka ia akan menjadi ladang pemerasan dengan kamuflase barokah usaha atau jabatan yang akan ia dapatkan. Padahal jabatan dan kemajuan usahanya selama ini adalah karena nikmat Allah. Karena nikmat yang Allah berikan berdasarkan kerja kerasnya, bukan karena ia mempercayai para pencangkok nasab itu. Ya. Dan yang ke-7, jika yang mempercayai para pencangkok nasab itu adalah orang awam, maka ia akan dijadikan pengikut dan pencintanya selamanya. Para pengikut dan pecinta hanya akan dimanfaatkan oleh para pencangkok nasab untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia mempunyai kemuliaan dengan banyaknya pengikut dan pecinta yang menjadi jamaahnya. Selamanya, jamaahnya tersebut hanya didoktrin untuk terus mencintainya
dan tidak diajarkan untuk menjadi lebih mulia dari dirinya. Demikian 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi, penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ya, barangkali sahabat-sahabat itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.